Perkenalkan, nama saya Alifatul Syifa Ramadhani dengan NIM 418240120. Di sini saya akan mengerjakan UTS Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bu Sarwati Rahayu STMMSI. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 bagian A. Di sini diminta 78 berbasis 10 atau desimal diubah ke biner, setelah diubah ke biner lalu diubah ke oktal, lalu diubah ke heksa. Pertama kita akan ubah dari desimal ke biner dulu. Kalau dari desimal ke biner tinggal dibagi 2 di 78 dibagi 2. Di sini untuk hasil baginya atau yang paling mendekati, kalau misalnya hasilnya habis dibagi 2 ditulis 0, tapi kalau misalnya memang ada sisanya 1 ditulis 1, lalu dibagi 2 lagi. Seperti ini. 39 kan tidak bisa dihabiskan atau tidak bisa habis dibagi 2. Jadi hasilnya 19 tapi masih ada 1. Jadi di sininya ditulis 1. Begitu juga dengan 19. Maka 78 desimal dikebinerin hasilnya 1001110. Lalu dari biner ke oktal terdapat 2 cara, tetapi saya menggunakan cara yang kedua. Jadi kalau oktal itu biasanya dibagi 3, jadi dipisah per 3 angka. Jadi jika sudah 3 angka, lalu diulang lagi dari 2/0. Dihitung per 3 angka, jadi dipisah hitungnya, jangan digabungin. Karena 2/0-nya itu hasilnya tetap 0, jadi kita langsung yang 1 aja biar cepet aja. Mungkin kalau yang belum paham bisa ditulis yang 0-nya juga, tapi yang sudah paham langsung ditulis yang satunya aja, karena 0 dikali 2/0 itu kan hasilnya tetap 0. Jadi karena semua yang dikali 0 dan tidak menghasilkan apapun, jadi saya akan langsung menulis dari yang angka 1 aja.
Jadi hasil biner dari 1001110 yaitu 116. Itu oktal. Lalu kita ubah dari oktal ke heksadesimal. Sama seperti oktal, heksadesimal juga mempunyai dua cara, dan saya menggunakan cara yang kedua. Kalau untuk oktal dipisah per 3 angka, jika untuk heksadesimal dipisah per 4 angka. Jadi aku menggunakan yang ini juga, menggunakan yang dari biner aku pisahkan per 4 angka. Dihitungnya juga per 4 angka. Kalau ini kan dihitung per 3 angka, jadi ini kita pisahkan per 4 angka. Jadi dihitungnya juga per 4 angka tersebut. Sama kayak tadi aku langsung hitung dari 1, karena angka yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Karena angka paling besar heksa itu angka berbasis 16, dan dia angka yang paling besar di heksa itu adalah yang 15. Dan setelah angka 9 itu tidak ada angka, jadi hanya huruf. Jadi dari angka 10 sampai 15 diganti A sampai F. Jadi tidak ada angka setelah 9 diganti A sampai F. Karena 14 itu karena hasilnya yang pertama adalah 14, jadi 14 ya kita ganti E. Kenapa E? Karena A-nya itu dimulai dari 10. Jadi 10 A, B, C, D, E. Jadi di angka 14 itu digantikan menjadi E. Jadi di sini kita tulis 4E. Lanjut satu yang B. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 1 bagian B. Di sini ada soal 10110 biner. Di sini saya diminta untuk mengubah dari biner ke desimal, setelah itu diubah ke oktal, lalu diubah ke heksa. Di sini saya akan mengubah dari biner ke desimal terlebih dahulu. Lalu jika sudah dipangkatkan seperti ini, caranya sama seperti tadi, dikali lalu ditambah. Saya sama seperti tadi menghitungnya tuh yang satu aja, karena 0 dikalikan angka berapapun hasilnya akan tetap 0.
Di sini biner dari 101100 adalah 44. Lalu setelah itu saya akan mengubah dari desimal menjadi oktal. Tadi kan di nomor pertama di nomor 1 bagian A saya mengerjakan dari biner ke oktal menggunakan cara yang kedua. Di sini saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu empat angka yang saat saya tadi ubah dari biner ke desimal itu dibagi angka berbasisnya oktal, yaitu 8. Jadi 44 dibagi 8. Di sini 8 dikali berapa yang hasilnya 44 atau mendekati. Lalu jika ada sisanya ataupun sisanya 0, jika ada sisanya ditulis, jika habis 0 tetap ditulis 0. Jadi karena 8 tidak bisa menghasilkan 44 atau 44 tidak bisa dibagi habis oleh 8, maka saya cari yang paling mendekati, yaitu 5, hasilnya 40. Masih ada sisa 4, di sini saya tulis 4. Lalu di sini kita tulis. Jadi 4 dan 4 desimal jika diubah ke oktal adalah 5 dan 4. Lalu dari oktal kita akan mengubahnya ke dalam bentuk heksadesimal. Sama yang pertama tadi, yang bagian A kan saya mengubah dari oktal ke heksa menggunakan cara yang kedua. Lalu di sini saya akan menggunakan cara yang pertama. Caranya sama seperti oktal, yaitu dibagi angka basis tersebut. Kalau oktal basisnya 8, kalau heksa basisnya 16. Jadi 5 dan 4 kita bagi dengan 16. Karena paling mendekati itu dikali 3, 48. 54 tidak bisa dibagi habis oleh 16, maka saya cari yang paling mendekati, yaitu 16 kali 3 hasil 48. Sisanya masih ada 6, jadi di sini saya tulis 6. Jadi hasil 54 oktal diubah ke heksa 3 dan 6. Lanjut, kita akan mengerjakan nomor 1 bagian C. Di sini saya akan melanjutkan menjawab untuk satu yang C, itu mengubah dari oktal ke biner, lalu ke desimal dan ke heksadesimal. Pertama saya akan mengubah dari oktal ke biner terlebih dahulu. Setiap angka oktal itu dipisahkan menjadi per 3 angka. Itu bayangannya seperti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Begitupun ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kita isi yang bisa atau yang hasilnya, pokoknya ini tuh kayak yang hasilnya mendekati 7 atau yang hasilnya 7. Biasanya sih bisa ya, karena ini menghasilkan 7, maka kita isi semua satu-satu. Kalau misalnya tidak terpakai atau angkanya sudah mencukupi angka yang di atas ini, kita isi dengan 0 saja. Kalau dijabarkan seperti ini.
Kita hitung yang satu aja ya, karena kan angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Hasilnya 6, sama kan sama yang di atas. Lalu begitu pun juga ini. Sama hasilnya 7. Jadi hasilnya adalah 110111. Itu hasil biner dari 6 dan 7 oktal. Lalu dari biner kita ubah ke desimal. Ya, desimal. Kita hitung yang satu aja, karena kan 0 dikalikan angka apapun hasilnya 0. Hasilnya 5 dan 5. Dari desimal kita ubah ke heksadesimal. Sama cara kayak tadi dibagi 16. Jadi 55 dibagi 16. Tadi kan kalau dikali 4 hasilnya 64. Jadi yang paling mendekati adalah dikali 3. 48. Jadi hasilnya adalah 3 dan 7. Lanjut, kita kan mengerjakan nomor 1 yang D. Di soal nomor 1 yang D ya, ada soal 1A5 heksadesimal, disuruh dirubah ke biner, lalu rubah ke desimal, lalu rubah ke oktal. Berarti kalau 1A5 itu kan karena heksa angkanya cuma sampai 9, berarti angka aslinya itu adalah 1000. Sebenarnya nggak boleh dibilang 1000 ya, itu kan 1/10/5 gitu. Lalu di sini saya akan langsung mengubah dari heksa ke biner.
Seperti yang tadi saya bilang, kalau oktal kan dibagi 3, kalau heksa dibagi 4 per 4 angka. Satu satu kosong satu kosong kosong satu kosong satu. Ini kayak yang tadi saya bilang, ini tuh kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Untuk biner sudah hasilnya 110 100 101. Lalu sekarang kita akan ubah dari biner ke desimal. Kita hitung yang satunya aja. Empat, 2, dan 1. Hasil dari biner ke desimal. Lalu sekarang kita ubah dari desimal ke oktal dibagi 8. Ini 5.
8 kali 7, cari yang mendekati atau menghasilkan. Kan kali 7 kan 56 ya kelebihan, jadi 8 kali 4, 8 kali 6 48, 8 kali 6 48, 8 kali 7 ya 8 kali 7 56. Karena kelebihan dan nggak bisa, jadi kita akan menggunakan 8 kali 6, yaitu 48. Berarti kan masih ada sisa ya. Masih ada sisa 4. Jadi hasilnya 6, 4, dan 5. Lanjut, kita akan mengerjakan nomor 2 bagian A. Lanjut nomor 2 bagian A. Di sini ada soal 4x plus 5 min 6 2x plus 3 sama dengan 3x plus 14 min 2 5 min x plus 9. Ini membuat persamaan ya. Lalu kita cari x-nya. Ini dikalikan 4 dikalikan x, lalu 4 dikalikan 5, begitu seterusnya. Lalu setelah itu kan ini ada dua ruas. Lalu kita klasifikasikan, di sini x, di sini yang konstanta aja. Jadi yang tanpa variabel. Jika sudah, baru kita kerjakan. Ini hasil baru benar. Jadi 4x plus 20 min 12x min 18 sama dengan 3x plus 42 min 10 plus 2x plus 9. Saya dihitung-hitung. Jadi min 13x sama dengan 39x 39 per 13 x sama dengan min bener kan?
untuk nomor 4A. Lanjut kita nomor 4 yang B. Lanjut, maaf ralat tadi kayaknya saya ngomong nomor 4B. Maaf, ini baru 2B. Lanjut, di sini ada 2x plus 1 per 3 dikurang 2x plus 5 per 5 sama dengan 2 plus x min 1 per 6. Jadi kita cari KPK-nya dulu. Sekarang 3, 5, 6. KPK-nya 30. Lalu di sini tulis jadi setelah ketemu KPK-nya kita jadikan seperti ini. Lalu jika sudah kita jadikan seperti ini, sama kayak sebelumnya, yaitu dikali silang atau kali pelangi. Sama kayak tadi kita klasifikasikan x sebelah sini yang konstanta saja sebelah sini. Maaf. Ini min ketemu plus jadinya min. Dipindah ruas maka jadinya 30. Jadi seperti ini. Hasil x-nya adalah min 5. Pokoknya kita klasifikasikan dulu mana x, mana konstanta aja. Sudah kayak gitu dijumlah atau dikurang sesuai tandanya masing-masing. Jika sudah ketemu berapa x-nya, pindah ruaskan, kita ketemu hasilnya x adalah min 5. Itu caranya. Lanjut ke nomor 3. Jadi lanjut kita akan mengerjakan soal nomor 3. Di sini ada persamaan linear 3 variabel. Kita disuruh mencari x, y, dan z-nya. Pertama aku akan mengeliminasi z di persamaan 1 dan 2. Kenapa persamaan satunya dikali 3? Karena biar z-nya bisa hilang.
Lalu kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Lanjut di sini. Ini habis. Lanjut. Kita akan mengeliminasi X terlebih dahulu. Jadi Y-nya min 2. Sudah ketemu Y-nya min 2. Masukkan di salah satu persamaan 4 atau 5. Karena ada yang lebih mudah, jadi kita ambil masukkan maaf. Kenapa jadi plus? Karena kan ini ada min. Iya benar. Ini ada min. Jadi kan nanti isinya min. Aku tulis aja deh. X-nya 3. Sudah ketemu. Lalu kita masukkan di persamaan 1, 2 atau 3. 1 atau 2 atau 3. Ini kita hapus ya. X-nya min 3, X-nya 3 min 4Y dikali min 2 plus 2Z sama dengan 21. 3 plus 8 plus 2Z sama dengan 21. 8 dan 3 11 plus 2Z sama dengan 21. 2Z sama dengan 21 dikurang 11. 2Z sama dengan 10. Z sama dengan 10 per 2. Hasilnya 5. Jadi X
X-nya 3, Y-nya min 2, Z-nya 5. Lanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4A, B, dan C. Lanjut, di sini saya akan mengerjakan nomor 4. Soal nomor 4, menyelesaikan penyempurnaan kuadrat. Di sini ada persamaan 2x kuadrat min 4x min 3. Kayaknya x-nya terlalu besar, jadi kita bagi 2 aja ya, untuk agar x-nya menjadi variabel aja. Ini kita bagi 2, jadinya lalu si konstantanya ini atau yang C-nya ini kita pindahkan di ruas yang sebelah kanan. Di sini tuh ada rumusnya. Ditambahkan di kedua ruasnya setengah kali B. Setengah dari B di sini kan minus 2, jadi setengah dikali minus 2 kita coret, jadinya minus 1. Jadi yang ditambahkan di kedua ruasnya itu 1 kuadrat. Seperti ini. Jadi sudah kita hitung. Ya, seperti ini. Lalu jika sudah ini difaktorkan, lalu ini disamakan penyebutnya agar bisa dijumlahkan, karena penjumlahan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Ini difaktorkan. Hasil dari penjumlahan pecahannya 5/2. Kuadratnya kita hilangkan, ditaruh menjadi akar. Di sini kita ubah plus, ini minus. X min 1 sama dengan akar 5/2. Ini X sama dengan akar 5/2 plus 1. Kalau minus, X min 1 sama dengan minus akar 5/2 X sama dengan minus akar 5/2 ditambah 1 seperti itu. Cukup nggak ya kira-kira kalau 4B di sini? Kayaknya enggak ya. Kita hapus ini dulu ya. Untuk 4 yang B sama seperti tadi ya, karena X atau A nya terlalu besar, maka kita bagi 5 agar si A nya nih habis, jadi lebih mudah mengerjakannya. Sama seperti tadi, C nya dipindah ruaskan.
dan ada yang harus ditambah di kedua ruasnya, itu setengah kali B. Jadi setengah kali 2, B nya kan 2, jadinya 1. Berarti yang ditambahkan di kedua ruasnya adalah 1 kuadrat. Dihitung sama seperti tadi. Tinggal difaktorkan, lalu yang ini dijumlahkan pecahannya. Seperti tadi ya, plus minus, berarti tulis X plus 1 sama dengan 3/5. X sama dengan akar 3/5 katakan minus 1. Ini untuk yang plus. Untuk yang minus, X plus 1 sama dengan minus akar 3/5. X sama dengan minus 3/5 minus 1. Seperti ini. Lanjut nomor 4 yang C. Lanjut 4C. Di sini sama seperti tadi. Kita hilangkan dulu A-nya agar lebih mudah mengerjakannya. Dipindah ruaskan si konstantanya. Ada yang harus ditambah di kedua ruasnya. B nya kan 4, berarti kali 4 2. X ditambah 4X 2 kuadrat ditambah 6 ditambah 2. Jelas kan? Sudah. Nih, X plus 2 sama dengan X minus akar 10. Buatkan plus dan minus. X plus 2 sama dengan akar 10. X sama dengan akar 10 minus 2. Kalau yang minus, X plus 2 minus akar 10, X minus akar 10 minus. Sudah. Lanjut nomor 5. Lanjut di sini nomor 5 disuruh menemukan titik kurva dan menggambar kurva tersebut. Di sini ada Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Kalau menurutku jika mengerjakan dan X kuadratnya min itu agak susah, jadi di sini aku bagi min dulu. Seperti ini jadinya. Kalau sudah, kita klasifikasikan A-nya berapa, B-nya min 4, C-nya 3. Nih, udah berarti kan A-nya itu lebih besar daripada 0.
Berarti parabolanya terbuka ke atas. Setelah itu kita mencari titik potong pada sumbu Y. Kalau misalnya titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Ini Y sama X kuadrat min 4X plus 3 sama 0 plus 3 sama dengan 0,3. Y-nya sudah ketemu. Setelah itu kita cari kedudukan kurva tidak terpotong sumbu X. Kalau tidak terpotong, Y-nya sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama 0. Biar mudah, ini kita pemfaktorkan. Kita faktorkan menggunakan pemfaktoran. Jadinya X-nya 3 sama X-nya 1. Udah ketemu di sini. Kita cari diskriminannya. Rumus B kuadrat 4AC. B-nya kan min 4. Kita kuadratkan, 4-nya 1, C-nya 3. Berarti 16 min 4 kali, langsung saja, berarti 12 ya, maaf. Berarti D lebih besar daripada 0. Setelah itu kita cari titik puncak atau TP. Titik puncak. Biasanya ini untuk ujung kurvanya yang melengkung gitu. X-nya dulu min B per 2A. Min B-nya 4. Min 4 per 2 kali 1 kan 4 per 2 dengan 2. Y-nya min D per 4A. D-nya kan 4, jadinya min 4 dikali 1. Jadi kan 4 jadinya min 1. Jadi TP-nya 2, nih. Ini kita catat ya di sini. Berarti I-nya 0,3. X awalnya 3,0, 1,0. Kita hapus saja yang udah. Berarti ini terbuka ke atas ya guys. Terbuka ke atas.
Terus titik puncaknya 2,-1. Kita bikin kurvanya di sini. Karena x-nya tidak ada min, jadi kita buat y-nya ada min 1, 1, 1, 2, 3, y-nya 1, 2, 3, 3,0, 3,0, 1,0, 2,-1 sama 0,3. Berarti kita tarik garis. Kurvanya seperti ini. Ya, seperti ini. Selesai sampai nomor 5. Mungkin sekian penyelesaian saya untuk memenuhi UTS Matematika Bisnis. Mohon maaf bila banyak salah. Saya akan belajar lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.